Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, ya dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Muhammad Solikan, dosen dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom Semarang. Ya. Jadi Universitas Tekom adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT dalam bidang pengajaran. Saya Muhammad Solikan, MKom, NIDN 0614068202, NUPTK 0946760661131432 dari program studi S1 Desain Komunikasi Visual Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Desain Web dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini ada di semester 3 tahun 2024-2025. Adapun deskripsi mata kuliah Desain Web secara singkat adalah mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada prinsip-prinsip dan praktik desain web, mencakup penciptaan situs web yang menarik secara visual dan fungsional. Mahasiswa akan mempelajari HTML, CSS, desain responsif, dan desain pengalaman pengguna, UX, serta penggunaan CMS untuk membuat antarmuka web yang efektif. Adapun proses pembelajaran kita selenggarakan secara tatap muka selama 16 pertemuan atau 16 minggu, di mana pertemuan 8 adalah UTS dan pertemuan 16 adalah UAS. Jadi ada 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Meskipun perkuliahan kita selenggarakan secara luring atau offline, ya, tetapi rekaman perkuliahan atau materi-materi bisa diunduh atau diakses di Siakat Mahasiswa. Karena di Siakat Mahasiswa Universitas Tekom itu sudah terintegrasi dengan LMS atau Learning Management System. Jadi nanti di dalam Siakat mahasiswa bisa untuk mengunduh RPS, rencana pembelajaran semester, juga bisa mengunduh materi per pertemuan. Nanti ada di sana ya, materi 1 sampai dengan 14. Kemudian di Siakat juga mahasiswa bisa presensi mata kuliah, mengerjakan kuis berupa multiple choice ataupun mengunggah tugas ya, berupa tugas praktek. Metode pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah desain web adalah project based learning. Ya, yang pertama, tentunya keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, kehadiran mahasiswa, kemudian tingkat presensi, dan keaktifan dalam kelas itu sangat diutamakan. Yang kedua, penerapan konsep dan teori pada konteks dunia nyata. Jadi nanti pada pembelajarannya kita juga mengambil studi kasus ya terkait desain web di perusahaan A, perusahaan B, ataupun perorangan A, perorangan B. Ya. Jadi kita konsep dan teorinya kita sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, pengembangan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Ya, nanti petugasan ada yang sistem kelompok, ya, terutama di UTS nanti berkelompok supaya untuk membangun kolaborasi dan komunikasi antar mahasiswa. Yang keempat, pemecahan masalah secara kreatif dan kritis. Dan kelima, hasil akhir berupa produk atau solusi nyata. Jadi ini luaran akhir dari mata kuliah desain web. Nanti masing-masing mahasiswa bisa menghasilkan sebuah produk berupa website CV pribadinya masing-masing. Kemudian masih dalam metode pembelajaran, yang pertama adalah identifikasi masalah kontekstual, kedua diskusi kelompok terarah, ketiga studi kasus dan observasi lapangan, 4 pengembangan produk atau prototype, yang kelima presentasi proyek dan umpan balik, dan keenam dokumentasi dan evaluasi melalui LMS. Jadi nanti selain mahasiswa membuat CV pribadi masing-masing, nanti mahasiswa juga harus mempresentasikan. Ya, nanti presentasinya tidak satu persatu di ruang kelas ya, karena itu akan terlalu lama. Jadi nanti presentasi bisa direkam masing-masing ya. Jadi masing-masing mahasiswa akan mempresentasikan project webnya secara rekaman, nanti videonya diunggah di YouTube. Dan link YouTube-nya nanti yang dikumpulkan di Siakat atau di LMS.
Jadi dengan begitu mahasiswa juga bisa menguasai ya aplikasi-aplikasi perekaman layar, kemudian bisa mempresentasikan dengan baik tanpa ada kendala dan punya cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya. Dan nanti ketika hadir di kelas, tinggal menunjukkan saja videonya dan kita bisa langsung tanya jawab atau menilai langsung proyek yang sudah dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini. Yang pertama CPL 2.2, menguasai konsep interaksi manusia dan komputer. Yang kedua CPL 3.1, berpikir logis, kritis, inovatif, dan memperhatikan nilai humaniora. Yang ketiga, CPL 4.3 mampu menyelesaikan masalah sistem informasi berbasis analisis data. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1 memahami konsep dan prinsip dasar desain web, CPMK 2 memahami HTML dan CSS untuk membuat konten web, CPMK 3 mengetahui teknik dasar responsif untuk berbagai perangkat, CPMK 4 memahami dasar desain UX dan fungsinya, CPMK 5 mampu menggunakan alat desain web termasuk CMS ya. Jadi ini memang trennya sekarang CMS sangat luar biasa ya. Selain kita nanti memahami dari awal HTML, CSS, kita juga bisa mendalami terkait CMS. Karena dasar dari CMS juga penguasaan materi HTML dan CSS. Selama 14 pertemuan, materi pembelajaran disusun kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, sejarah dan perkembangan web. Yang kedua, pengertian dan jenis website. Yang ketiga, struktur dasar HTML. 4, dasar-dasar CSS. 5, konsep desain responsif. 6, desain untuk desktop dan tablet. Kemudian 7, desain untuk perangkat mobile. Adapun UTS-nya nanti secara berkelompok studi kasus ya di website tertentu, individu atau perusahaan, kemudian dianalisis dan seterusnya sesuai dengan materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, setelah UTS di pertemuan 8 nanti kita belajar pendekatan mobile first dan media queries. Yang ke-9 prinsip desain UX dan UCD. Ke-10 wireframing dan prototyping. 11 perangkat lunak desain web. 12 optimasi gambar dan integrasi multimedia. 13 aksesibilitas web atau WCAG. Yang ke-14 adalah CMS dan pembuatan CV online berbasis WordPress. Ini adalah materi-materi setelah UTS di mana nanti UAS kita berbasis project, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, masing-masing mahasiswa membuat CV online berupa website berbasis CMS WordPress. Adapun kriteria penilaian di mata kuliah desain web, yang pertama adalah partisipatif, partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 20%, tugas teori atau kuis bobot 20%, tugas praktek UTS, presentasi dengan bobot 25%, dan proyek akhir UAS dengan bobot 35%. Sedangkan rubrik penilaian yang saya gunakan adalah nilai kisaran 80 sampai dengan 100 adalah A atau sangat baik, 70 sampai 79 B baik, 60 sampai 68 C cukup, 31 sampai 59 D kurang, dan 0 sampai 30 adalah E atau sangat kurang ya. Kalau untuk nilai E nanti akan mengulang di semester berikutnya di mata kuliah yang sama. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran mata kuliah desain web di pertemuan kedua, yaitu pengertian website. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di teman-teman ini? Sehat? Sudah sarapan belum ini? Aman ya? Ya. Baik, alhamdulillah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita hadir kembali di mata kuliah desain web, sudah masuk di pertemuan kedua. Ya, mari sebelumnya kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, kita sudah masuk di pertemuan kedua. Sambil mengulas sedikit ya, kita pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas
apa yang akan kita lakukan selama 14 pertemuan atau satu semester terkait mata kuliah desain web. Dan saya ingatkan di awal, nanti di UAS kita ya, atau di tugas akhir kita, kita by project ya. Kita nanti masing-masing mahasiswa akan membuat website pribadi. Jadi CV-nya masing-masing dibuat menjadi sebuah website. Tentunya kita akan menggunakan hosting yang free ya, supaya tidak memberatkan. Hari ini kita akan sedikit mengulas terkait pengertian website. Sebelumnya, adakah teman-teman yang tahu kira-kira website itu apa? Kalau ada pertanyaan, apa itu website? Ada yang tahu? Mas Bagas? Apa website apa? Menurut Anda itu website itu apa? Situs, Pak. Situs ya. Nah, jadi website kan web site itu situs. Bahasa Indonesia ya memang situs web, betul sekali ya. Karena itu di sini kita di pertemuan kedua kita akan sedikit mengulas apa itu website ya. Jadi website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu. Jadi ada informasi-informasi dikumpulkan dalam sebuah wadah, namanya adalah situs web atau kita kenal dengan website ya. Kita bisa mengakses website dengan menuliskan URL. Nah, nanti kita akan bahas URL itu apa. Ya. Contoh saja, ketika kita mengetik di browser www.stekom.ac.id, maka kita akan masuk ke situs atau ke halaman website Universitas Stekom. Ya, nanti silakan teman-teman bisa dicoba ya. Kita ketik Stekom AC.id, nanti akan masuk ke halaman website Universitas Stekom. Ya, lanjut. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh tampilan beranda. Ini beranda website. Terlihat di sana adalah ada menu-menu ya. Di sini ada homepage, profil, program studi. Itu semuanya bisa diakses. Ya. Jadi informasi tentang profil ada di menu profil. Informasi tentang program studi ada di menu program studi. Semuanya dikumpulkan dalam satu wadah. Namanya adalah website ya, atau situs web dalam bahasa Indonesia, tapi kita lebih mengenal dengan nama website. Nah, ini adalah komponen atau unsur-unsur website yang utama ya. Yang pertama ada domain, yang kedua ada hosting, 3 konten, 4 bahasa pemrograman, 5 tampilan, dan keenam adalah optimasi. Ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk ke detail-detail masing-masing, kita lihat terlebih dahulu ya. Ini adalah perumpamaan. Hosting itu perumpamaannya adalah tanah. Ya. Kalau kita ingin membuat sebuah situs web, kita membutuhkan hosting. Hosting itu kalau kita mau bangun rumah, ibaratnya adalah tanah. Ya, kan ada ya website itu hostingnya yang berbayar, ada yang gratis. Ya, itu bedanya apa? Nah, kalau kita menggunakan hosting profesional itu berbayar, tapi kita tidak membeli, hanya sewa. Sama, kita bangun rumah, sewa tanah boleh. Beli tanah boleh kalau uangnya cukup. Beli hosting, bikin hosting sendiri, ya boleh kalau punya cukup uang untuk membuat server. Tapi kalau tidak, kita bisa sewa saja. Sewa bisa per tahun, bisa per bulan. Bahkan kalau mahasiswa ya, mungkin nanti ada yang tugas akhirnya bikin website. Sewanya tidak per tahun tapi per bulan. Kenapa? Siapa tahu 3 bulan sudah lolos, sudah lulus kuliah, tidak usah perpanjang lagi, boleh ya? Ya boleh-boleh saja ya. Tapi memang kalau profesional biasanya minimal setahun. Ada yang dijual per bulan atau disewakan per bulan. Itu hosting. Kemudian ada website ya. Website ini ibarat rumahnya. Ya. Kita punya tanah, kemudian kita bangun rumahnya. Ya. Kalau kita mau bangun rumah harus punya tanah. Kalau mau kita bikin web berarti harus punya hosting. Nah, rumah itu namanya apa? Namanya adalah domain. Nah, websitenya namanya apa? Kita nggak akan bisa mengakses webnya Universitas Telkom kalau tidak tahu namanya. Kita nggak akan bisa pergi ke rumah siapa kalau tidak tahu namanya. Kita tanya ke orang, mau kemana mas?
nggak tahu namanya, lah ya bingung ya kita nyanyi. Akhirnya ini yang namanya adalah domain itu ibaratnya alamat ya. www.stekom.ac.id itu adalah domain, itu alamat ya. Domain juga sama, ada yang berbayar, ada yang free. Kalau free biasanya subdomain ya. Ada namanya blogger.com ya. Kalau pakai subdomain itu bisa gratis. WordPress.com juga sama, subdomain bisa gratis. Jadi sudah punya tanah, bikin rumah, sudah punya alamat. Nah, nanti isi dari rumah adalah konten. Bisa nggak kita nyicil kontennya dulu baru bikin webnya? Ya bisa ya. Kita beli kursi dulu, kita titipkan ya. Kita taruh di mana, nanti kalau ada rumah tinggal kita masukkan. Itu bisa. Tapi idealnya kita tetap bikin rumah dulu. Kita bikin website dulu kosongan, baru kita isi satu per satu. Itu lebih mudah daripada kita nyari konten dulu baru bikin webnya. Ya, yang penting kita punya rumahnya dulu, nanti kita masukkan konten. Nah, kemudian jalan ini adalah untuk mengakses rumah tersebut, maka dibutuhkan jalan. Untuk mengakses website tersebut, maka dibutuhkanlah internet. Jadi ini satu kesatuan. Ya. Website akan bisa kita akses kalau ada internet. Oke, itu tadi perumpamaan dari sebuah website ya. Jadi kita kembali ke sini. 6 unsur yang utama dalam website ya. Kita ulang sekali lagi, ada domain, ada hosting, ada konten, bahasa pemrograman, tampilan, dan optimasi. Jadi kalau 6 ini bisa kita susun sedemikian rupa, maka kita bisa membuat sebuah website yang profesional. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa? Izin pertanyaan. Ya. Gimana Mas? Kenapa pembuatan situs website ada yang mahal? Ya, situs website ada yang mahal, ada yang murah. Kenapa? Ya kenapa Pak? Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi kira-kira kenapa situs web itu ada yang mahal, ada yang murah ya. Ini kan mahasiswa rata-rata biasanya itu suka ngobrol-ngobrol di warung kopi ya. Kemudian ada misal yang jual warung kopi, Mas bikin web itu berapa? Oh sama saya murah aja, 1 juta sini tak buatin. Loh masa 1 juta? Itu tetangga saya pegawai pemerintah, itu kalau bikin web bisa sampai ratusan juta, itu apanya? Mungkin ada yang tahu? Ada yang menanggapi Mbak? Belum? Ya. Jadi sebetulnya website itu dalam kita membuat website ya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan. Makanya nanti di mata kuliah ini saya outputnya luarannya kan adalah membuat CV pribadi, website pribadi. Nah, dengan website pribadi, antara website pribadi dengan website profesional perusahaan tentu akan berbeda. Ya, tadi saya mengatakan ya, hosting itu ada yang free, ada yang berbayar. Nah, ini juga nanti berpengaruh ketika kita biaya pembuatan website ya. Kalau kita kebutuhannya untuk pribadi, CV pribadi, kita bisa memanfaatkan hosting-hosting yang gratisan. Itu bisa. Nah, contoh ya, saya seringkali membuat website itu dari blogger.com. Blogger itu miliknya Google. Kita bisa melakukan penyimpanan sampai 15 GB ya, di akun Google kita. Kemudian terkoneksi di blogger.com, saya bikinnya pakai Blogger. Sudah disediakan template, disediakan hosting, tinggal kita custom domain. Jadi hosting yang gratisan tadi, kita custom domain menjadi .com misalnya. Misal nama saya .com. Nah, orang awam akan melihatnya itu seolah website yang profesional. Tetapi biaya pembuatannya sangat minim sekali. Hanya membutuhkan harga sewa domain yang sekitar $10 atau mungkin awalnya hanya 150.000 ya. Lalu di tahun kedua biasanya bertambah. Nah, biaya berapa berarti kalau kita bikin website pribadi dari hosting gratis? Tidak sampai 500.000 kan? 200.000 untuk domain, kemudian 100.000 untuk kopi dan cemilan ya, karena kita harus lembur di tengah malam. Nah, sehingga ketika orang membutuhkan website pribadi, kita bisa tahu caranya seperti itu, maka harga jual kita akan lebih murah.
ya kan? Nah itu terkait harga. Kenapa website bisa murah? Nah kenapa website bisa mahal? Ya karena disesuaikan kebutuhan. Kalau dia seorang perusahaan atau instansi tertentu membutuhkan hosting yang profesional, ada backup otomatis setiap hari, kebal dengan serangan hacker, ya kan? Kapasitasnya, bandwidthnya ketika dia diakses dalam satu hari 1 juta pengunjung langsung tidak keok. Nah itu kan membutuhkan perangkat yang memadai sehingga website di perusahaan atau pemerintah relatif mahal karena memang modalnya juga mahal. Paling tidak dia bikin server sendiri. Beli servernya aja sudah ratusan juta. Belum lagi websitenya, keamanannya, kontennya, sampai ke optimasi. Optimasi ini yang mahal. SEO ya, supaya nanti aktif di pencarian Google. Ya, itu kan tidak semua orang bisa. Tapi kalau kita sekedar hanya untuk CV pribadi, ya kita tidak terlalu mengharapkan di poin 6. Ya, cukup kita bikin, ya kita bisa apa, diposting, nanti dimasukkan ke sosial media. Jadi website pribadi bagi kita hanya rumah untuk menampung ide-ide kita. Ya. Nanti pemasarannya kita bisa menggunakan sosial media. Ya, baik teman-teman, itu sekilas terkait materi kita hari ini ya. Saya minta teman-teman nanti di rumah sudah mulai merancang ya. Kira-kira saya mau bikin CV pribadi seperti apa. Bolehlah nanti teman-teman mencari literatur atau mencari contoh-contoh. Di Google banyak sekali website CV pribadi itu seperti apa. Nanti kita akan menggunakan yang namanya CMS. Ya, ada yang sudah tahu CMS? Belum ya? Jadi nanti di salah satu unsur website ada bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman itu ada macam-macam. Bahkan sekarang trennya itu namanya CMS, Content Management System. Jadi ibaratnya kita menginstal CMS untuk website kita, otomatis rumah-rumahnya sudah jadi. Ya, sudah disediakan template, nanti kita tinggal mengisi. Salah satu yang paling terkenal apa kira-kira? WordPress. Kurang keras? WordPress. Jadi WordPress ini masih menjadi primadona ya. Bahkan kadang ya saya melihat sekelas instansi di desa ya, mungkin website desa dan sebagainya itu masih menggunakan WordPress ya. Bahkan ini WordPress juga saya juga salah satu favorit ya. Karena kita tidak harus menyusun bahasa pemrograman dari awal. Ya karena mata kuliah kita kan desain web. Berbeda kalau kita mata kuliahnya pemrograman web, kita mau tidak mau harus coding dari awal. Karena mata kuliah kita adalah desain web, maka kita bisa memanfaatkan CMS. Tinggal nanti kita pinter-pinternya mendesain CMS tersebut. Jadi jangan sampai kita gunakan apa adanya tanpa edit sama sekali. Ya, itu tidak boleh. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, saya juga akan praktek juga ya bagaimana kita mengedit website menggunakan CMS. Dan juga nanti ada pertemuan juga, teman-teman harus bisa mempresentasikan hasil dari websitenya masing-masing. Ya, nanti dipresentasikan satu persatu sambil saya koreksi. Ya. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup ya? Ya, kalau dirasa cukup, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kita semua bisa cepat memahami sehingga nanti dalam mempersiapkan membuat website kita bisa lebih siap lagi. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.